Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Soleh, NPM 18106310700004. Kelas PJKR 5E, mata kuliah Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga. Dosen pengampu Bapak Abdul Salam Hidayat SPD MPD. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang manajemen organisasi dan sistem pertandingan olahraga yang minggu lalu dibahas di bab 1 tentang manajemen sistem dan administrasi olahraga. Kemudian sekarang dilanjut dengan bab 2 yaitu tentang olahraga. Pada umumnya masyarakat Indonesia sudah sangat mencintai olahraga gitu kan. Nah, sekarang pengertian olahraga. Jadi pengertian olahraga secara umum adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri kita di dalam diri kita maupun di luar diri kita, atau yang sering dikenal adalah sehat rohani dan sehat jasmani. Seperti itu. Terus dilanjutkan dengan beberapa pendapat atau pakar yang mendefinisikan tentang olahraga, yaitu olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia. Menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang dapat dikenal regu atau rombongan. Seperti itu. Menurut UNESCO mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri kita sendiri. Seperti itu. Menurut pakar Khalid Mutakhir, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah secara seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam membentuk manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. Menurut pakar Edward tahun 1973, olahraga harus spontan dari konsep bermain, games, dan sport. Adapun ruang lingkup bermain mempunyai karakteristik antara lain. Yang pertama, terpisah dari rutinitas. Yang kedua, bebas. Yang ketiga, tidak produktif. Yang keempat, menggunakan peraturan yang tidak baku. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada beberapa faktor yang mempunyai peran perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, jenis olahraga. Yang kedua ada usia, kesehatan, kebugaran. Dan yang ketiga ada jenis kelamin. Yang keempat ada pengalaman teknik olahraga. Dan yang kelima ada gizi. Kesimpulan dari bab 2 tentang olahraga. Kesimpulan dari bab 2 adalah olahraga adalah suatu kegiatan fisik yang melibatkan gerakan-gerakan tubuh secara berulang-ulang yang bertujuan untuk kesehatan dan kebugaran jasmani, atau sering dikenal adalah sehat jasmani dan rohani. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan. Benarkah olahraga harus pada saat perut kosong? Sebagian orang percaya berolahraga sebelum makan atau pada saat perut kosong akan membakar lemak lebih cepat. Namun, menurut Dr. Kerry Peterson, MD Medical Contributor, HIT Nasional, berolahraga dengan
atau tanpa makan di dalam perut tidak akan berpengaruh terhadap pembakaran lemak. Justru jika olahraga tanpa makan sebelumnya dapat menyebabkan hilangnya massa otot jika tidak dapat melakukannya secara rutin. Namun, berolahraga saat perut penuh juga tidak dianjurkan. Yang terbaik adalah makan sekitar 1 jam sebelum latihan dan pilih makanan ringan seperti buah-buahan atau biskuit, seperti itu. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 3, yaitu pertandingan. Definisi pertandingan adalah suatu kegiatan cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan prestasi dalam bentuk kegiatan fisik dan saling berhadap-hadapan. Di antara lainnya, karena aksi kontak fisik secara langsung, saling mengejutkan, menyerang, atau memperdaya lawan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti itu. Kemudian, jenis-jenis lainnya adalah permainan dengan batas permainan atau antara 2 lawan, seperti voli, bulu tangkis, dan tanpa batas seperti sepak bola, keranjang handball atau bola tangan. Di samping itu, pertandingan adalah salah satu bentuk kegiatan untuk merupakan suatu ajang kompetisi atau persaingan untuk memperoleh kemenangan atau juara. Seperti itu. Ada juga yang pertama ini ada jenis-jenis pertandingan. Menurut jenisnya, pertandingan itu dapat dibedakan menurut jenisnya. Ada 2 jenis yang digunakan dalam pertandingan, yaitu pertama, pertandingan langsung. Pertandingan langsung yaitu bila tiap orang atau terlibat dalam permainan itu tidak dibatasi oleh ruang lingkup gerak. Secara area ditentukan untuk suatu bentuk permainan dan dapat digunakan oleh lawan atau oleh anggota yang terlibat dalam permainan tersebut. Yang kedua ada permainan tidak langsung. Permainan tidak langsung yaitu bila tiap pemain atau tim mempunyai arena sendiri, yang satu dengan yang lainnya dibatasi oleh dipisahkan oleh suatu benda yang pada umumnya adalah sebuah bed net. Kemudian ada yang kedua, ada bentuk-bentuk pertandingan. Ada beberapa jenis bentuk-bentuk pertandingan. Yang pertama ada pertandingan sederhana, yaitu bentuk pertandingan yang biasa dan umum dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang bertujuan tidak merebutkan atau menentukan pemenang. Yang kedua ada bentuk pertandingan cabang olahraga. Pertandingan dapat dilakukan oleh suatu cabang olahraga tertentu. Cirinya yaitu hanya mempertandingkan olahraga tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan juara dari pertandingan tersebut. Yang ketiga ada bentuk pertandingan beberapa cabang olahraga, yaitu bentuk pertandingan yang di dalamnya dipertandingkan beberapa cabang olahraga seperti Porda, PON, SEA Games, Asian Games, dan lain-lainnya. Contohnya semua jenis bela diri, bola voli, bola basket, sepak bola, tenis, dan tenis meja, seperti itu. Oke, selanjutnya kesimpulan dari bab 3. Kesimpulan dari bab 3 yaitu pertandingan adalah suatu tempat atau wadah untuk meningkatkan prestasi atlet yang berbentuk kegiatan fisik secara langsung, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari bab 3 yaitu apa itu sistem gugur dalam pertandingan? Jadi sistem gugur
merupakan salah satu format turnamen yang melibatkan semua peserta pada awal turnamen. Peserta yang kalah langsung keluar dari turnamen, sehingga dalam putaran berikutnya banyak peserta berkurang separuhnya, dan seterusnya. Hingga pada putaran akhir hanya ada satu pertemuan untuk menentukan sang juara. Itu adalah sistem gugur, seperti itu. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.